Yusuf putra Yakub, bagian 5. Penggenapan rencana Allah, bacaan. Kejadian 40 dan 41. Ayat renungan. Kejadian 41. Kejadian 41. Ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf bertemu dan menolong dua tahanan yang merupakan pelayan anggur raja dan tukang roti di istana Firaun. Kedua orang ini adalah pejabat yang terbilang memiliki akses ke dekat Firaun. Namun, karena kecerobohan, mereka melakukan kesalahan terhadap Firaun. Dan karena murka, Firaun menjebloskan mereka ke dalam penjara di rumah Potifar, tempat di mana Yusuf dipenjara. Suatu malam, kepala juru minum dan kepala juru roti sama-sama bermimpi. Mereka merenungkannya, tetapi tidak dapat mengartikan mimpinya, lalu menjadi murung. Ketika dilihat oleh Yusuf, bertanyalah ia, mengapa mereka murung? Mereka pun menceritakan perihal mimpinya. Kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kejadian 40 ayat 8. Lalu mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Pertama kepala juru minum, kemudian kepala juru roti, dan Yusuf memberitahukan makna mimpi mereka. Dalam 3 hari, kepala juru minum akan diangkat kembali ke pangkatnya, sedangkan kepala juru roti akan digantung. Dan Yusuf berpesan, jika kepala juru minuman itu telah kembali kepada pangkatnya semula, agar ia menceritakan hal tentang Yusuf kepada Firaun, supaya kiranya Firaun dapat mengeluarkan Yusuf dari penjara. Allah menunjukkan kepada Yusuf setitik kecil harapan untuk Yusuf bisa bebas. Namun ternyata kepala juru minum itu melupakan Yusuf, sehingga Yusuf tetap berada di penjara. Saya bayangkan jika kita ada di posisi Yusuf, apa respon kita? Mungkin kita akan kecewa, bersungut-sungut, dan mulai ragu bahwa Allah sanggup menolong. Alkitab tidak menceritakan tentang detail perasaan Yusuf setelah ia dilupakan selama sekurangnya 2 tahun. Tapi mari kita lihat kelanjutan kisahnya. Ketika Firaun bermimpi dan membuatnya gelisah, barulah kepala juru minum teringat akan Yusuf dan memberitahukan kepada Firaun bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Maka Yusuf pun dipanggil menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Kejadian 41 ayat 15. Jawab Yusuf, Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kejadian 41 ayat 16. Perhatikan, bahkan setelah 2 tahun dilupakan dan masih mendekam dalam penjara, Yusuf tidak menjadi pahit hatinya dan melupakan Allah, melainkan ia tetap meninggikan Allah. Yusuf mempertahankan imannya. Ia mendeklarasikan bahwa hanya Allah saja yang berkuasa mengartikan mimpi Firaun. Suatu iman dan keyakinan yang luar biasa kepada Allah, sehingga Firaun sendiri pun mengakui kuasa Allah bekerja dalam diri Yusuf. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kejadian 41 ayat 38. Melalui penyataan Allah
dan hikmat yang diberikan kepada Yusuf. Tidak hanya Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di negeri itu, namun Yusuf juga dapat memberitahukan cara mengatasi musim kelaparan kelak. Firaun pun menyetujui usulan Yusuf, maka tidak hanya dibebaskan dari penjara, Yusuf pun kemudian diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Yusuf berusia 17 tahun ketika dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Kejadian 37 ayat 2. 13 tahun Yusuf hidup sebagai budak dan lebih dari 2 tahun terakhir ia hidup dalam penjara. Ketika Allah mengangkatnya kepada posisi kehormatan dan kepemimpinan pada usia 30 tahun, Yusuf tetap setia kepada Allah. Kisah ini menekankan bahwa sekalipun Allah tidak menyebabkan segala sesuatu yang terjadi, namun Allah dapat menggunakan keadaan yang buruk untuk mengerjakan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita senantiasa untuk takut akan Allah, sehingga sekalipun Allah mengizinkan keadaan sulit dan penderitaan datang dalam hidup kita, kita tetap setia dan meninggikan Allah, sehingga kita pun mengalami bagaimana dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati.